Sesawi Kur Yesus Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pada hari Selasa ini sahabatku, pada pekan biasa ke-22, kita akan bersama-sama menimba firman Tuhan kembali dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Sahabatku yang terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Gula Muda dan saudara-saudaraku. Pada Injil pada kesempatan ini, Yesus mengajar dengan penuh kuasa di bait Allah dan menyembuhkan orang yang sedang kerasukan setan, sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, tindakan itu membuat banyak orang kagum, dan roh jahat menyebutnya sebagai yang kudus dari Allah, sahabatku. Sahabatku, terhadap roh jahat itu Yesus dengan tegas menghardiknya sampai keluar dari orang yang sakit tersebut, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dalam peristiwa itu orang-orang melihat dan merasakan bahwa Yesus berbeda dengan para nabi yang mereka kenal atau tokoh-tokoh agama lainnya yang biasa mengajar mereka, sahabatku. Yesus sungguh lebih berwibawa dan berkuasa daripada mereka semua, sahabatku. Sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Gula Muda, firman Tuhan pada kesempatan ini sungguh semakin meneguhkan iman dan kepercayaan kita kepada kuasa Allah dalam diri Yesus Kristus, sahabatku. Oleh karenanya, kita juga sungguh diajak untuk semakin setia mengikuti dan meneladan Yesus Kristus, sahabatku. Sungguh kita harus tegas dan tidak kompromi terhadap ajakan, tawaran, dan godaan dari roh jahat yang selalu mengintai hidup kita sehari-hari, sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, jika kita menjadi pengajar, pewarta, atau tokoh dalam masyarakat atau gereja,
Maka kita harus sungguh betul-betul mewartakan Kristus dan bukan mewartakan diri kita sendiri, sahabatku. Sungguh dengan demikian orang-orang akan semakin mengenal Kristus. Banyak orang akan semakin dikuatkan, sahabatku. Orang-orang yang putus asa akan kembali punya pengharapan dan hidup mereka sungguh dipulihkan dan disembuhkan, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, semoga kami semakin dewasa di dalam iman, sehingga memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai godaan dan tidak membiarkan diri bersekutu dengan roh jahat dan kekuatan iblis, ya Tuhan. Sungguh pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama pada kesempatan ini, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menimba lebih dalam, dan kita berefleksi bersama sahabatku. Sahabatku yang terkasih, mari sahabatku, dimanapun kita berada, menjadi warta sukacita, supaya dengan sungguh hati banyak orang yang putus asa punya pengharapan. Mereka dipulihkan, mereka dikuatkan, mereka disembuhkan. Sahabatku yang terkasih, mari sahabatku, mari sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.